Halo semuanya, balik lagi di Todopedia dan kali ini kita bakalan analisa update terbaru dari saham BRIS di tahun 2024 dan kita bakalan lihat gimana prospek kedepannya dan berapa harga wajarnya saham BRIS di tahun 2024. Nah sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe dan tekan lonceng supaya kalian up to date terus sama channel Todopedia. Oke yuk langsung aja kita mulai. Oke, pertama kita lihat update terbaru dari BRIS. Di tahun 2023 kemarin, BRIS ini berhasil numbuhin laba bersihnya sebesar 33% year on year. Nah, 33% ini datang dari mana? Kita coba bedah. Pertama, untuk net margin income atau pendapatan margin bersih dari pembiayaannya, ini ternyata cuma tumbuhnya 3% year on year. Ini tentu pertumbuhan yang kecil banget ya. Nah, kenapa bisa tumbuhnya cuma 3%? Itu kalau kita bedah lagi dari net margin income-nya, ternyata itu karena profit sharing expense atau pengeluaran bagi hasil yang harus dibayar ke nasabahnya ternyata naiknya signifikan. Nah, ini adalah efek dari kenaikan suku bunga BI yang ngebuat adanya kenaikan yield bagi hasil yang harus dibayar BRIS ke nasabahnya yang punya rekening tabungan. Jadi kenapa tumbuhnya cuma 3% untuk net margin income-nya itu adalah efek dari kenaikan suku bunga. Net margin income-nya yang tumbuhnya cuma 3% ngebuat operating income-nya tumbuhnya juga nggak signifikan ya, cuma 5% year on year. Tapi meskipun begitu, ternyata untuk operating expense-nya BRIS ini ternyata bisa tumbuhnya itu cuma 2% alias nyaris stagnan, yang ngebuat pertumbuhan dari PPOP atau laba sebelum pencadangannya bisa lebih bagus di 8% year on year. Jadi meskipun operating income-nya tumbuhnya sedikit, tapi bagusnya adalah BRIS ini mampu untuk menekan beban operasionalnya supaya naiknya juga nggak signifikan. Nah, selain PPOP-nya yang tumbuh 8%, net income-nya yang tumbuh 33%, ini juga didorong dari penurunan beban provision atau pencadangan. Jadi menurut gue ya, net income-nya BRIS yang tumbuhnya 33% ini sebenarnya bagus, tapi ini lebih didorong dari penurunan beban provision atau pencadangan. Sedangkan untuk pendapatannya BRIS dari pembiayaan syariahnya, ini pertumbuhannya diperlambat karena kenaikan suku bunga. Nah, sekarang kita lihat komposisi dari financing atau pembiayaannya BRIS. Di sini kita bisa lihat kalau BRIS ini punya 3 segmen pembiayaan, yaitu consumer, terus ada korporasi dan wholesale, sama UMKM. Dan BRIS ini paling banyak kasih pembiayaan itu ke segmen consumer, kedua paling banyak ke korporasi dan wholesale, dan ada UMKM juga, tapi porsinya yang paling sedikit. Nah, kalau kita lihat pertumbuhan pembiayaannya dari tahun 2022 ke tahun 2023, segmen per segmen, di sini ternyata pertumbuhan yang paling besar itu datangnya dari pembiayaan ke segmen korporasi dan wholesale. Jadi ini bisa jadi indikasi kalau BRIS ini mau perbanyak porsi pembiayaan korporasi untuk kedepannya. Nah, ini ternyata dikonfirmasi sama direktur utamanya. Mengutip dari bisnis.com, direktur utamanya BRIS memang bilang kalau mereka mau nyeimbangin antara pembiayaan konsumer sama korporasi. Jadi untuk kedepannya, kemungkinan besar porsi dari pembiayaan korporasinya BRIS ini akan makin gede. Nah, kalau kita mau analisa saham BRIS, tentu kita juga harus ngelihat trennya BRIS semenjak dia merger di tahun 2021. Untuk financing atau pembiayaannya ini masih konsisten tumbuh dan equity-nya ini juga masih terus tumbuh dari tahun 2021. Dan ini pertanda yang bagus ya, artinya BRIS ini kedepannya masih punya potensi untuk terus numbuhin pendapatan sama labanya. Pendapatan dan labanya BRIS sendiri juga terus tumbuh ya dari tahun 2021 meskipun operating income-nya melambat di tahun 2023. Dan untuk net profit-nya ini tumbuhnya signifikan banget dari 2 tahun terakhir dengan rata-rata pertumbuhan itu 37% per tahun. Nah, harapannya dengan pembiayaan yang masih terus tumbuh, tren pertumbuhan pendapatan dan labanya ini masih akan terus berlanjut. Sementara untuk return on equity, ini rata-ratanya BRIS ada di 15%. Ini bagus ya, dan ini juga mengalami peningkatan dari tahun 2021 yang cuma 13%, naik di tahun 2022 jadi 16%, dan di tahun 2023 ini setara dengan 2022. Jadi BRIS ini juga punya tingkat profitability yang bagus dari 2 tahun terakhir semenjak dia merger. Next, kita lihat kinerjanya BRIS dari rasio finansialnya. Pertama, untuk net imbalan atau NIM, BRIS ini ada di 5,8% ya. Ini termasuk NIM yang tinggi dan ini bagus banget, bisa jauh di atas kriteria minimal di 4,5%. Terus untuk tingkat pembiayaan macetnya atau NPF, singkatan dari non-performing financing, BRIS ini ada di 2%. Ini rendah ya, dan ini termasuk bagus banget, bisa jauh di bawah batas maksimal di 5%. Terus rata-rata bank itu ada di 2, sekian persen dan BRIS ada di 2%, artinya dia lebih bagus dari rata-rata bank yang ada di Indonesia. Next, untuk CASA ini ada di 60%, ini pas banget ada di kriteria minimal gua. Jadi CASA itu gue pribadi ya, gue bilang CASA itu bagus kalau dia ada di minimal 60%.
Jadi ini memenuhi kriteria gue sebenarnya, tapi tetap ya porsi dana mahalnya BRIS ini cukup besar ya, sekitaran 40%. Dan dana mahalnya yang besar inilah yang jadi penyebab kenapa beban imbal hasilnya BRIS itu jadi bengkak dan menghambat pertumbuhan net margin income-nya. Jadi casanya yang ada di 60, sekian persen ini memenuhi kriteria gue, tapi harapannya ke depannya casanya bisa ditingkatin lagi. Next, untuk rasio FDR atau Financing to Deposit Ratio, BRIS ini ada di 81%, yang mana ini bagus, ada di dalam range kriteria gua di 70-90%, yang artinya likuiditas dananya BRIS ini dalam kondisi yang bagus, dimana dari semua dana simpanannya, 81%-nya disalurin ke pembiayaan. Next, untuk Cost to Income Ratio atau CIR, BRIS ini ada di 49%. CIR ini rasio untuk mengukur efisiensi operasional. CIR ini makin kecil makin bagus karena artinya pengeluarannya makin sedikit kalau dibandingin sama pendapatannya. Nah, CIR ini bagusnya di bawah 50%. Jadi BRIS ada di 49%, ini tipis di bawah batas maksimal dan ini memenuhi kriteria. Tapi meskipun ya BRIS ini memenuhi kriteria, tapi harapannya ke depannya bisa ditingkatin lagi. Terakhir, untuk rasio kesiapan modal atau Capital Adequacy Ratio, disingkat CAR, BRIS ini ada di 21%, ini ada di atas batas minimal di 8%, dan ini bagus ya. Artinya BRIS ini kesiapan modalnya bagus banget dalam mengcover pembiayaan yang punya potensi risiko yang tinggi. Jadi overall dari 6 rasio ini, BRIS memenuhi semua kriteria, so menurut gua bisa dibilang kalau BRIS ini bank yang kinerjanya bagus banget. Jadi overall dari 6 rasio ini, BRIS memenuhi semua kriteria, so menurut gua bisa dibilang kalau BRIS ini bank yang kinerjanya bagus banget. Nah, setelah kita lihat gimana kinerjanya, tentu kita juga perlu bahas gimana prospek BRIS ke depannya dan apa aja yang bakalan jadi katalis pertumbuhan atau growth factor dari BRIS. Pertama, yang bakalan jadi growth factor untuk BRIS adalah yang tadi kita udah bahas ya, yaitu ekspansi pembiayaan korporasi. Nah, pembiayaan korporasi ini adalah pembiayaan yang punya potensi risiko yang kecil karena yang dibiayain adalah perusahaan besar yang keuangannya cenderung udah stabil. Tapi di sisi lain, pembiayaan ini punya potensi yield atau imbal hasil yang kecil juga. Jadi dengan BRIS ini mau perbanyak pembiayaan korporasi, tentu itu bakalan ngebuat net imbalannya BRIS jadi menurun. Tapi di sisi lain, pembiayaan korporasi ini punya tingkat resiko yang kecil, yang mana itu bakalan ngebuat pembiayaan macet atau NPF-nya BRIS jadi mengecil, yang ngebuat BRIS ini bisa ngurangin beban pencadangan dan itu bagus buat profitability-nya BRIS. Selain itu, menurut gua yang namanya korporasi, kalau ada perusahaan besar yang lagi butuh pembiayaan, itu tentu nominalnya gede. Jadi dengan BRIS mau perbanyak pembiayaan ke segmen korporasi, ini bisa jadi juga salah satu cara untuk ekspansi pembiayaan secara masif untuk kedepannya, dan itu juga bagus untuk pertumbuhan pendapatan sama labanya BRIS untuk kedepannya. Nah, growth factor yang kedua yaitu IT investing. Nah, BRIS ini masih serius untuk ngembangin sistem IT yang mereka punya. Tujuannya simpel, supaya layanan digital mereka bisa lebih cepat, lebih lengkap, dan lebih aman. Dan ini bisa mempermudah nasabah dengan layanan perbankan secara online tanpa harus ke kantor cabang. Investasi di IT tentu bisa jadi cara untuk memperbesar pertumbuhannya BRIS karena layanan digital itu bisa mempercepat dan mempermudah orang-orang yang mau buka tabungan atau mau ngambil pembiayaan dari BRIS. Growth factor yang ketiga yaitu potensi ekspansi bank syariah yang masih besar. Indonesia ini negara yang populasi penduduk muslimnya banyak banget ya, sampai 240 juta penduduk. Tapi penetrasi bank syariah ini masih sekitaran 7-8%. Jadi baru sekitaran 7-8% masyarakat yang udah tersentuh sama perbankan syariah. Ini artinya potensi penetrasi dari BRIS ini masih gede banget dan masih ada ruang gerak yang besar untuk ekspansi. Terakhir kita bakalan hitung harga wajar terbaru untuk saham BRIS. Seperti biasa kita bakalan pakai metode discounted dividend, di mana di sini kita mau hitung harga wajarnya saham BRIS dari berapa potensi keuntungan capital gain dan dividen yang kita bisa dapat sebagai investor di saham BRIS. Nah, buat yang belum tahu apa itu discounted dividend model, penjelasan dan tutorial step by stepnya itu udah gue buat di video ini. Linknya gue taruh di kanan atas. Pertama kita asumsi berapa pertumbuhannya BRIS untuk 10 tahun ke depan. BRIS dalam beberapa tahun terakhir mampu tumbuh dengan pertumbuhan laba yang signifikan banget, rata-ratanya 37% per tahun. Tapi pertumbuhan sebesar itu menurut gua agak susah dipertahankan ya dalam jangka panjang. Jadi kita mau lebih konservatif untuk pertumbuhan ini karena tentunya ke depannya akan ada aja kondisi yang bakalan memperlambat pertumbuhannya BRIS. Untuk kali ini kita pakai aja asumsi pertumbuhan EPS itu sekitaran 15% per tahun untuk BRIS. Next, kita buat asumsi price to earnings-nya BRIS di tahun ke-10 nanti. Nah, dengan BRIS ini punya potensi pertumbuhan yang masif ke depannya, ditambah BRIS ini pemain utama di perbankan syariah, menurut gua selayaknya BRIS ini dikasih valuasi yang agak premium. Premium itu di sekitaran 20 kali.
Nah, jadi untuk tahun ke-10 nanti, katakanlah kita asumsi price to earning 20 kali untuk BRIS. Next, untuk asumsi dividen payout ratio, BRIS dalam beberapa tahun terakhir punya dividen payout ratio di sekitaran 10-25%. Nah, untuk asumsi kedepannya, kita ambil aja nilai tengahnya ya. Katakanlah asumsi 15% dividen payout rasionya BRIS. Terakhir, untuk return investasi yang kita mau dari saham BRIS, karena potensi pertumbuhannya BRIS ini masih gede banget, kita pun juga mau return investasi yang tinggi dari saham BRIS. Dan untuk kali ini, kita mau return 16% per tahun dari saham BRIS. Kenapa 16%? Karena 16% ini menurut gua angka yang cukup jauh di atas rata-rata return dari indeks, yaitu sekitaran 10-11% per tahun. Jadi dengan kita invest di saham BRIS, tentu kita mau return yang jauh lebih tinggi daripada sekedar investasi di indeks. Nah, dari asumsi ini, ternyata kita dapat harga wajarnya saham BRIS yang terbaru itu ada di 2.450. Jadi di harga sekarang, per video ini dibuat tanggal 10 Februari 2024, saham BRIS ada di 2.360. Ini masih sedikit di bawah harga wajarnya dengan margin of safety yang tipis banget, cuma 3%. Jadi untuk saham BRIS ini sebenarnya termasuk under value, tapi karena margin of safety-nya masih tipis banget, kalau menurut gua ini masih belum menarik untuk buy buat tujuan jangka panjang. Kalau kalian mau beli saham BRIS untuk tujuan jangka panjang, entry point yang bagus menurut gua ada di 1900-an atau di bawahnya. Overall saham BRIS ini saham yang bagus, kinerja fundamentalnya bagus, dan punya tingkat pertumbuhan yang tinggi banget. Dan menurut gue BRIS ini adalah salah satu saham growth terbaik yang ada di IHSG. Tapi untuk valuasinya yang sekarang ini masih belum menarik. Jadi kalau menurut gue untuk sekarang sebaiknya tunggu dulu sampai dia koreksi ke 1900-an atau di bawahnya kalau mau beli sahamnya buat tujuan jangka panjang. Oke, jadi itu dia ya analisa saham BRIS. Nah, gimana nih menurut kalian? Saham BRIS ini menurut kalian bagus nggak sih? Dan harga wajarnya sebenarnya sekarang masih wajar atau udah kemahalan? Kalau kalian punya opini lain soal saham BRIS, boleh banget kalian share di kolom komentar. Siapa tahu bisa jadi insight buat gua ataupun buat viewers lain. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa like, share ke teman kalian, dan kalian juga bisa kasih super thanks supaya bisa ngebantu channel ini untuk terus tumbuh. Disclaimer ya, ini bukan ajakan atau perintah untuk jual beli, tapi ini cuma analisa gue aja. Keputusan tetap di tangan masing-masing dan jangan lupa do your own research. Oke, kalau gitu gue pamit dulu dan sampai ketemu di video selanjutnya.